kita mulai kelasnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan siswa dan siswi kelas 8 semester 3 program pembelajaran kejar paket B kesetaraan Taiwan di bawah Yayasan Bakti Jaya Indonesia. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena malam hari ini tanggal 11 Februari tahun 2017 saya tidak bisa mengisi kelas secara live, secara langsung untuk pelajaran keterampilan fungsional. Dalam hal ini adalah teknologi informasi komputer ya, IT, karena saya harus menghadiri meeting pemuda di desa saya dan saya tidak bisa izin. Kemudian saya juga dilema juga karena saya sudah banyak kosong di materi keterampilan fungsional untuk kelas ini. Sudah 3 kali hari Sabtu tidak bisa ngisi, kemudian kemarin bisa. Nah, saya punya rencana atau punya angan-angan bahwa bagaimana kalau saya rekamkan saja untuk pembelajaran pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini. Jadi biar nanti teman-teman sekalian bisa review lagi atau putar lagi videonya ketika memang teman-teman sekalian belum jelas. Dan bila teman-teman sekalian sudah melihat video ini dan masih ada ganjalan atau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan belum jelas, nanti bisa dilihat atau bisa komentar di link Facebook di bawah unggahan video ini ya, biar nanti kita bisa diskusi atau kita bisa diskusikan di pertemuan yang akan datang. Baik, oke. Selama kurang lebih 2 jam ke depan saya akan mencoba menjelaskan materi awal, dimana pada kesempatan malam hari ini kita masuk di materi pertama di pelajaran teknologi informasi keterampilan fungsional untuk kelas 8 semester 3 ini. Memang rencana saya dalam proses pembelajaran keterampilan fungsional ini memang tidak bisa hanya dengan penjelasan saja. Artinya kalian semua, anda semua mendengarkan apa yang saya jelaskan dengan saya menampilkan slide, tidak, tetapi sedikit demi sedikit akan saya tunjukkan secara detail atau secara nyata, secara langsung apa yang akan saya jelaskan supaya nanti teman-teman sekalian bisa paham terkait dengan materi yang saya sampaikan. Untuk itu, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, seperti biasa, walaupun kita tidak kelas secara langsung ya, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada halangan suatu apapun. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman sekalian juga bisa menyimak apa yang saya sampaikan dengan buku modul yang sudah saya berikan kemarin. Tetapi kalau memang tidak bisa untuk menyimak, misalnya tidak memiliki perangkat lebih dari satu, cukup dengan melihat video ini. Nanti teman-teman sekalian harapannya bisa paham ya, karena secara langsung bukunya akan saya gunakan untuk menerangkan. Begitu. Baik, kita mulai saja rekan-rekan sekalian. Sebentar. Oke, kita mulai saja. Kita akan awali di materi pertama karena di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan
terkait dengan rencana pembelajaran untuk pembelajaran materi keterampilan fungsional di kelas 8 semester 3 ini. Nah, saya kemarin juga sudah menyebutkan materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ini, dan kita mulai saja untuk memasuki bab pertama yang akan kita pelajari tentang mengenal aplikasi pengolah kata. Sebentar. Oke. Saya cari stabilonya dulu ya. Mark. Ini akan kita pelajari ya, mengenal aplikasi pengolah kata. Baik. Pada bab 1 ini ada di halaman 1. Kita langsung saja ke halaman 1. Ya. Ya. Untuk materi pertama ini tidak sulit ya. Sebenarnya teman-teman sekalian juga sudah mengerti saya kira ya. Cuman untuk lebih detailnya kita akan lebih mengerti secara profesional. Artinya tidak hanya mengerti dalam batas klik ini, tapi kita akan mengenal itu sebenarnya apa namanya, kemudian fungsinya untuk apa dan sebagainya, supaya kita lebih profesional. Kalau ditanya tentang masalah IT ya sebenarnya kita bisa melakukannya, bisa menggunakannya. Cuman alangkah baiknya kalau kita bisa menggunakan, tetapi kita juga tahu alat-alatnya itu apa, kemudian fungsinya untuk apa, begitu ya. Kita mulai saja dari bab pertama, yaitu tentang mengenal aplikasi pengolah kata. Di sini ada gambar koran. Ya. Ya, tadi sudah saya katakan ya, pernahkah kamu menggunakan komputer untuk menulis naskah cerita, surat, atau artikel? Baik. Saya kira di antara kalian semua tidak ada yang gaptek ya, semua sudah kenal yang namanya komputer. Kadang-kadang setiap hari berkecimpung atau setiap hari itu bekerjanya atau selalu menggunakan alat yang namanya komputer, baik itu untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk menulis. Kalau yang hobinya menulis, saya tahu ada sebagian dari kalian atau beberapa dari kalian itu yang hobi dalam menulis novel ya, kemudian menulis surat, menulis artikel, dan saya yakin mereka menggunakan komputer untuk melakukan aktivitas atau kegiatan tersebut. Nah, jelas ya jawabannya ya, sebagian besar pernah ya menggunakan komputer untuk menulis sebuah naskah cerita atau menulis kata-kata lah, atau menulis artikel atau apapun itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dokumen-dokumen teks tersebut itu dapat ditulis dan diolah dengan menggunakan komputer. Tentu saja yang perlu digarisbawahi adalah ini. Di dalam komputer itu ada aplikasi khusus ya yang digunakan untuk ngetik tadi, menulis naskah cerita, menulis surat, atau menulis apapun itu ada aplikasi khusus di dalam komputer tersebut. Namanya apa? Nama dari aplikasi pengolah kata, aplikasi khusus di dalam komputer tersebut adalah aplikasi pengolah kata. Ini namanya. Ya. Sebentar, menjadi hang begini. Ya. Nah, namanya aplikasi pengolah kata. Apa yang dimaksud dengan aplikasi pengolah kata tersebut dan bagaimana ciri-cirinya? Dapatkah kalian menunjukkan contoh aplikasi kata tersebut? Oke, kita akan pelajari bersama-sama.
Baik, untuk lebih mengenal aplikasi pengolah kata tersebut, kita bareng-bareng pelajari buku dari bab 1 ini, ya. Ya, kita awali dengan pengertian aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata atau yang dikenal dengan istilah word processor adalah sebuah program aplikasi yang digunakan untuk membantu membuat dokumen dalam bentuk teks. Jadi diingat-ingat ya. Jadi yang namanya aplikasi pengolah kata itu adalah aplikasi yang ada di dalam komputer yang bisa digunakan untuk membantu membuat dokumen dalam bentuk teks. Highlight saya kok nggak bisa ya. Oke. Ya. Aplikasi ini banyak digunakan dalam membuat berbagai macam jenis dokumen seperti tadi surat, buku, laporan, maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pemrosesan kata-kata. Nah, sesuai dengan namanya, aplikasi pengolah kata itu memiliki banyak fitur dalam pemrosesan kata tersebut. Di antaranya yaitu fitur pengecekan ejaan. Jadi kalau pas ngetik kata ya di komputer, kemudian kok ejaannya salah, nanti dia akan otomatis membenarkan. Itu fungsi dari aplikasi pengolah kata di dalam komputer. Ya otomatis kata-kata yang salah itu akan dicek. Kemudian juga pengecekan tata bahasa grammar ya dalam bahasa Inggris biasanya seringnya. Jadi kalau mengecek tata bahasa kalau di dalam di dalam aplikasi pengolah kata itu kok warnanya merah atau warnanya biru atau warnanya hijau, itu berarti dia salah tata bahasanya ya. Sebagai contoh, saya berikan contoh ya. Ya, saya menggunakan salah satu aplikasi pengolah kata di sini. Ini saya menggunakan bahasa Inggris misalnya. Misalnya memasak ya. Cooking. Salah. Misalnya cooking. Nah, ini tanda merah di sini itu berarti ejaannya salah. Karena cooking itu tulisannya nggak seperti ini kan. Cooking, masak. Kita bisa langsung membenarkan. Jadi komputer ini bisa membenarkan dengan cara klik kanan. Nanti di sini akan ada pilihannya. Apa yang diinginkan? Apakah cooking, cooking ya. Kita kan maksudnya memasak ya tadi, berarti cooking. Nah, ini tadi pembetulan dari pengecekan ejaan ya. Ejaannya salah. Jadi ada merah-merahnya tadi loh. Nah, ini ada merah-merahnya. Nah, bagaimana dengan tata bahasa? Contohnya nggak mau dia spellingnya ya, sebentar, belum diatur berarti. Oh, sudah saya atur.
Harusnya itu kalau spellingnya salah begini ada warnanya. Coba saya menggunakan Microsoft yang lain. Saya berikan contoh ya untuk yang pengejaan tata bahasa. Kenapa lama ya? Sebentar. Nah, ini dia. Kelihatan ya di sini ya. Nah, ini adalah pembetulan dari pengecekan tata bahasa atau grammar kalau dalam bahasa Inggris. I am is the boss ini salah. Karena apa? Karena sudah ada am, berarti tidak perlu is. Ini sangat membantu sekali bagi kita yang hobi menulis, khususnya dalam bahasa Inggris ya. Untuk bahasa apapun sebenarnya bisa dicek. Nanti bisa ada pengaturannya untuk cek ejaan kata atau tata bahasa yang mana. Tetapi saya menggunakan bahasa Inggris di sini untuk tata bahasanya. Jadi di sini bisa mengecek salah atau tidaknya. Ini gunanya aplikasi pengolah kata itu luar biasa, sangat membantu ya. I am is the boss ini salah karena sudah ada am, ini nggak perlu is. Jadi ini dihapus. Nanti dia tidak akan berwarna lagi. Nah, bener kan jadinya begitu. Ya, itu tadi untuk fitur pengecekan tata bahasa. Kemudian bisa menerjemahkan bahasa. Kemudian bisa mencari, kemudian mengganti kata, bisa sebagai kamus dan sebagainya. Sangat banyak sekali fungsinya. Selain itu, aplikasi pengolah kata itu juga dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan seperti fitur untuk menyisipkan, kemudian fitur untuk mengatur objek gambar atau tabel. Meskipun caranya sederhana ya, kita bisa menyisipkan apapun ya, misalnya ingin menyisipkan gambar atau insert picture itu ya. Di dalam aplikasi pengolah kata kita bisa melakukannya. Misalnya ini, kita bisa menyisipkan gambar. Tuh bisa ya. Kemudian kita bisa menyisipkan tabel tadi seperti apa yang dikatakan oleh buku. Nah, sangat mudah sekali. Jadi kan misalnya salah tinggal di delete lagi. Ini sangat membantu sekali untuk kita yang hobi menulis atau mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan dokumentasi ya, dengan pengerjaan dokumen dengan teks gitu. Ya, ini ada yang kedua adalah jenis-jenis aplikasi pengolah kata. Ternyata aplikasi pengolah kata itu jumlahnya banyak. Ya, tidak hanya satu saja yang biasa kita temukan dalam masyarakat. Banyak sekali aplikasi pengolah kata yang bisa kita temukan di dalam masyarakat. Berbagai macam perusahaan perangkat lunak atau software itu menawarkan berbagai macam produknya dengan berbagai keistimewaan dan keunikannya masing-masing. Jadi ada ciri-ciri khasnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya masing-masing, ada keunikannya, dan ada juga keistimewaannya masing-masing dari aplikasi pengolah kata tersebut. Ya, kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Jadi setiap aplikasi itu ada istimewanya, ada keunikannya masing-masing. Karena apa? Karena untuk menarik pasar atau merebut pasar. Semakin sebuah aplikasi itu mudah digunakan, kemudian fiturnya komplit dan sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemrosesan kata atau pembuatan dokumen teks, ya, itu akan semakin laris aplikasinya ya, akan semakin diminati oleh masyarakat. Untuk itu perusahaan-perusahaan perangkat lunak atau software yang ada di dunia ini saling berlomba-lomba untuk mengembangkan produknya. Nah, di dalam buku ini ada beberapa jenis aplikasi pengolah kata yang
akan saya jelaskan, yang ini sangat populer di kalangan masyarakat di dunia, yang biasa atau banyak sering digunakan dan dijumpai di masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada namanya WordPad. WordPad itu merupakan aplikasi pengolah kata sederhana yang dibuat oleh Microsoft Corporation. Aplikasi ini didistribusikan bersama dengan sistem operasi Windows. Jadi kalau komputer kalian, laptop kalian itu terinstall sistem operasi yang namanya Windows, seperti yang saya gunakan ini, saya menggunakan Windows 7, Windows 7 ya. Otomatis aplikasi pengolah kata ini sudah ada di dalamnya tanpa harus menginstal atau memasangnya, memasang tambahannya gitu ya. Nama aplikasinya tadi apa? Nama aplikasinya adalah WordPad ya. Jadi di sini dikatakan WordPad ini akan secara otomatis terpasang pada sistem komputer ketika seseorang itu memasang atau menggunakan sistem operasi Windows. Nah, dokumen yang dibuat dengan menggunakan WordPad itu akan memiliki ekstensi yang berupa RTF. Jadi dokumen ketika kalian membuat ketikan atau ngetik di aplikasi namanya WordPad, ketika kalian menyimpan, nanti filenya itu bentuknya atau ekstensinya di belakang itu adanya adalah RTF. Meskipun demikian, aplikasi ini mampu mengenali beberapa tipe dokumen dari aplikasi lain. Contohnya formatnya TXT, doc, WRI, dan sebagainya. Nanti kita akan coba ya. Hal ini memungkinkan kita untuk membuka dokumen Microsoft Office Word atau doc meskipun kita tidak memiliki aplikasi Microsoft Office Word. Nah, kita coba lihat ya untuk WordPad itu seperti apa. Jadi tadi saya sudah mengatakan saya menggunakan sistem operasi Windows. Dalam hal ini versinya adalah Windows 7. Otomatis di dalamnya sudah ada sudah ada WordPad, aplikasi pengolah kata yang namanya WordPad. Di mana kita bisa menemukan WordPad? Nah, kalian bisa klik di sini, Start, kemudian All Program, ya, All Program. Kalian cari di aksesoris, ini di aksesoris. Nanti kalian akan menemukan yang namanya WordPad. Ini dia. Paham ya? Diklik aja. Nah, ini adalah WordPad. Kalian bisa ngetik di sini ya. Misalnya saya adalah siswa kelas 8 semester 3 program belajar kejar paket B. Nah, bisa buat ngetik kan ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa format yang digunakan untuk menyimpan dalam WordPad ini adalah RTF. RTF itu dimana kita cari di sini ya. Jadi kalau udah selesai ngetik ya di sini, kemudian kita coba save. Nah, ini loh. Formatnya adalah RTF atau Rich Text Format. Nah, kalau menggunakan aplikasi tadi WordPad ini, kalau kalian ngetik itu formatnya adalah Rich Text Format atau RTF. Oke, kita simpan ya. Kita buka. Ini foto Pak D dan Bude saya kemarin. Ini ya formatnya. Sebentar, saya coba tampilkan ekstensinya. Oke, ini ekstensinya. Ini loh. Tadi kan ini Rich Text Format.
Mana sih view-nya ya? Menu nah ini dia view. Saya itu pengen menampilkan tipe dokumennya. Saya lupa. Sebentar. File option. Nah ini dia, sudah saya tampilkan. Nah formatnya tadi adalah RTF ya, ini. Nah kemudian saya punya format lain di sini. Ini kan tadi yang kita gunakan untuk yang kita nulisnya dari WordPad ya. Nah ini ada aplikasi lain, ekstensinya adalah DOC atau doc. Ini tadi disebutkan di sini bahwa WordPad ini juga bisa membuka dokumen dengan format yang lain, misalnya TXT, doc atau WRI. Coba kita buka ya dokumen yang lain tadi. Misalnya ini adalah ketikan tetapi dia tidak dibuat dari WordPad. Apakah bisa dibuka dengan WordPad? Caranya gampang, klik kanan kemudian dibuka WordPad. Apakah bisa terbuka? Oh, tidak bisa terbuka. Coba yang lain ya. Kita cari aplikasi ini. Nah ini formatnya doc ya. Coba kita buka, bisa nggak? Nah bisa kan ya. Nah ini dokumen yang dari tadi doc dibuka di WordPad itu bisa. Oke, itu penjelasan singkatnya. Ini WordPad ya. Ya, ini tadi WordPad, ini bentuknya tadi sudah saya berikan contohnya. Yang kedua adalah Microsoft Office Word. Microsoft Office Word. Microsoft Office Word adalah aplikasi pengolah kata yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation juga, tetapi tidak built-in atau tidak termasuk dalam penginstalan Windows. Jadi kalau kalian menginstal Windows saja, itu tidak otomatis kalian punya aplikasi namanya Microsoft Office Word ini. Jadi kalian harus menginstal dari luar atau tambahan ya. Nah, aplikasi ini berada dalam satu paket dalam program Microsoft Office ya. Jadi aplikasi pengolah kata yang namanya Microsoft Office Word itu dikeluarkan dari perusahaan Microsoft, tetapi produknya itu termasuk di dalamnya adalah Microsoft Office. Nah, untuk menggunakannya kita harus menginstalnya terlebih dahulu pada komputer yang akan kita gunakan. Yang tadi saya sudah katakan bahwa memang tidak built-in atau tidak termasuk di dalam Windows itu sendiri atau sistem operasi Windows itu sendiri. Pengolah kata Microsoft Office Word itu mempunyai fitur yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan fitur yang terdapat pada aplikasi pengolah kata yang namanya WordPad tadi ya. Nah, fitur-fitur tersebut terus dikembangkan dari versi sebelumnya ke versi yang lebih baru. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan pasar pada saat ini, dan memudahkan pengguna dalam proses pengaplikasian atau pengoperasian aplikasi tersebut. Menurut sejarahnya dulu ya. Menurut sejarahnya, aplikasi Microsoft Office Word itu telah berkembang dari versi pertamanya ya. Dibuat versi pertamanya itu adalah versi Microsoft Office tahun 1997. Itu versi lawasnya. Kemudian ada updatean terbaru, berkembang menjadi Microsoft
Office 2000, kemudian Microsoft XP, Microsoft Office 2003, kemudian Microsoft Office 2007, dan Microsoft Office 2008. Ini kalau menurut buku ini ya, tetapi sampai sekarang versinya itu sudah sampai Microsoft Office 2016. Seperti yang tadi saya punya itu adalah versi 2016. Cuman untuk proses pembelajaran saya kira saya akan memberikan gambaran atau mengajari kalian untuk menggunakan Microsoft Office 2007. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa setiap perkembangan dari versi lama ke versi baru itu selalu diikuti dengan penyempurnaan program. Selalu ada update-update fitur baru atau penambahan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Begitu. Mungkin yang versi 97 dulu hanya bisa untuk ngetik, belum dilengkapi dengan penambahan, misalnya kalau mau menyisipkan gambar atau mengedit tabel itu belum ada. Cuman di 2000 ya, kemudian di updatean XP 2003, 2007 itu sudah dikembangkan lagi dengan fitur penambahan baru, dengan menambahkan fitur insert atau menyisipkan gambar atau menyisipkan suara atau menyisipkan tabel dan sebagainya. Untuk dokumen yang dibuat oleh Microsoft Office Word dari versi 2003 dan sebelumnya itu memiliki ekstensi doc ya. Jadi kalau kalian ngetik melalui Microsoft Office ya, Microsoft Office Word, itu format yang dihasilkan adalah doc. Nah, apapun dokumen yang dibuat dengan menggunakan Office 2007 dan setelahnya versinya. Jadi dulu dari tahun 2003 ke sebelumnya, dari tahun 97 hingga 2003 itu kalau kalian ngetik menggunakan Microsoft Office Word itu file yang akan dihasilkan formatnya adalah doc, ya ini. Tetapi seiring perkembangan waktu, kemudian versi 2007 rilis. Nah, start atau mulai dari versi 2007 ini, kalau kalian mengetik dokumen atau membuat dokumen menggunakan Microsoft Office 2007 hingga updatean setelahnya atau versi-versi setelahnya, format yang akan dibuat adalah bentuknya docx. Nah, selain itu Microsoft Office Word juga bisa mengenali dokumen-dokumen lain seperti TXT, WRI, RTF, WPS, WPD, HTM, HTML, dan XML. Yuk kita lihat satu persatu. Kita akan buka lagi WordPad. Kita akan bandingkan dengan Microsoft Office. WordPad tadi di aksesoris ya, bukanya WordPad. Ini WordPad. Kita akan bandingkan dengan Microsoft Office. Di sini saya juga punya Microsoft Office 2007 ya. Nah, ini WordPad. Kita bandingkan dengan Microsoft Office 2007. Oke, kita lihat bedanya ya. Kita bisa lihat bedanya. Oke. Microsoft Office 2007, Microsoft Office Word 2007 tampak lebih lengkap untuk peralatannya ya. Walaupun sekilas hampir sama, di sini banyak sekali tambah-tambahan seperti ada style hurufnya. Kita tidak perlu mencari-cari atau mengedit terlalu susah, tinggal klik. Di sini nggak ada ya. Secara simpelnya WordPad ya bisa dibilang sudah mumpuni lah untuk mengetik, tapi secara komplit fiturnya itu ada di Microsoft Office Word Microsoft Office Word.
Nah, tadi kalau WordPad itu menyimpan dalam bentuk RTF, Microsoft Office, kalau kita menggunakan Microsoft Office, nanti akan disimpan dalam bentuk doc atau docx. Ya, simpan. Nah, di sini bentuknya adalah Word document atau docx. Paham ya? Tuh. Itu untuk Microsoft Office Word. Nah, ini gambarnya. Jendela aplikasi Microsoft Office Word 2007. Ini juga salah satu aplikasi pengolah katanya. Sampai di sini kita sudah mempelajari dua macam atau dua jenis dari aplikasi pengolah kata ya. Yaitu yang pertama adalah WordPad, kemudian yang kedua Microsoft Office Word dengan versi 2007. Kemudian selanjutnya ada yang namanya aplikasi pengolah kata lain yang disebut OpenOffice.org Writer ya. OpenOffice.org Writer. OpenOffice.org merupakan aplikasi pengolah kata yang tergolong open source. Open source itu artinya gratis ya. Kita tidak perlu membayar atau mengeluarkan uang atau membeli sebuah aplikasi pengolah kata di OpenOffice.org Writer ini. Jadi aplikasinya gratis. Kalian bisa membuka websitenya, kemudian bisa download, kemudian pasang di perangkat kalian, dan tidak akan dikenakan biaya atau tidak ada trial. Semuanya full version atau versi full. Kalian bisa langsung menggunakannya, tidak perlu memasukkan kode-kode apa atau tidak perlu beli. Dan aplikasi ini selalu diupdate juga. Jadi kalian kalau pengen updateannya juga tinggal download saja, tinggal diinstal juga, dan tidak perlu bayar. Nah, aplikasi OpenOffice.org Writer ini diproduksi oleh produsen dengan nama atau perusahaan dengan nama Sun Microsystems dan didistribusikan bersama aplikasi perkantoran lain dalam satu paket yang namanya OpenOffice.org. Jadi paket aplikasinya itu namanya OpenOffice.org. Di dalamnya ada OpenOffice.org Writer yang digunakan untuk ngetik. Sama kayak tadi Microsoft Office ya. Paket aplikasinya namanya Microsoft Office. Kemudian yang digunakan untuk ngetik aplikasinya adalah Microsoft Office Word. Microsoft Office Word. Harganya yang murah dan didukung fitur-fitur yang lengkap serta kemudahan dalam pengoperasiannya membuat aplikasi ini banyak diminati oleh masyarakat. Sebenarnya ini sampai sekarang itu gratis, jadi kalian bisa mendownload langsung dari OpenOffice.org. Namanya adalah OpenOffice.org ini aplikasinya. Kalian bisa download secara gratis. Kemarin saya juga download untuk kepentingan mengajar ini, sehingga nanti kalian ada gambaran. Jika dilihat presentasi penggunanya, jumlah pemakai yang terus bertambah di bidang telekomunikasi atau informatika ini membuat aplikasi ini menjadi pesaing utama aplikasi Microsoft Office Word. Jadi kalau dibandingkan dengan aplikasi pengolah kata yang lain, Microsoft Office Word itu lawannya adalah OpenOffice.org Writer. Ya. Ya, kita lanjutkan. Dokumen yang dibuat dengan menggunakan OpenOffice.org Writer ini memiliki format .odt. Akan tetapi aplikasi ini jangan khawatir, bisa mampu mengenali atau membuka dokumen-dokumen tertentu dengan format TXT, SVX, doc,
RTF, SDW, HTML, PDB, XML, dan PSW. Bahkan Office Writer versi 3.1 sudah dapat mengenali dokumen dengan format docx ya. Jadi jangan khawatir, walaupun kalian mengetik dengan menggunakan WordPad, kemudian disimpan di komputer ya, masukkan di flash disk, kemudian kalian juga mengetik di Microsoft Office 2007 atau Microsoft Office Word, kemudian disimpan dalam format DOC atau DOCK. Ketika kalian menemukan sebuah komputer dan di situ tidak ada Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word atau WordPad, kalian, dan di situ satu-satunya yang ada aplikasinya adalah OpenOffice ORG, jangan khawatir, kalian tetap bisa membuka dokumen kalian ya, karena OpenOffice ORG Writer ini juga bisa mengenali dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan. Kalau kalian ngetiknya pakai format RTF karena menggunakan WordPad, ini bisa dibuka, masih bisa dibuka. Kemudian kalau kalian ngetiknya pakai Microsoft Office Word, ini juga bisa dibuka karena dia bisa baca untuk format DOC dan format DOCK ya, itu. Ini bentuk tampilannya untuk untuk OpenOffice ORG Writer. Ya, kita coba ya. Kebetulan kemarin saya sudah install OpenOffice ORG. Nah, ini dia. Punya saya sudah versi 4.1.3. Kita buka ya. Kita coba dulu ngetik menggunakan OpenOffice ORG terlebih dahulu, kemudian kita save seperti apa formatnya ya. Apakah sama dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi atau berbeda? Nah, ini tampilannya secara umum sih hampir sama ya. Kita bisa mengganti font, kita bisa mengganti ukuran font, kita bisa rata kanan, rata kiri, rata tengah, bisa menebalkan, bisa memiringkan, bisa underline ya, begitu, atau garis bawah. Nah, kita coba ngetik, misalnya nama saya adalah Kanada, saya merupakan tutor pelajaran keterampilan. Nah, cukup ya. Kita bisa menggunakan ini untuk mengetik juga. Kemudian kita simpan, save. Kita lihat format apa yang akan terjadi. Nah, ternyata formatnya sama yang tadi sudah saya katakan ya, adalah ODF, ODT atau bintang ODT. Ini untuk versi terbaru. Kita save ya. Oke. Kita tutup. Kita buka di dokumen. Nah, ini ODT yang kita buat dari aplikasi OpenOffice ORG tadi. Kemudian ini RTF yang kita buat dari aplikasi WordPad. Kemudian ini docx yang kita buat dari aplikasi Microsoft Office Word. Nah, sekarang yang akan kita gunakan adalah kita uji atau kita cek apakah benar program aplikasi pengolah kata yang namanya OpenOffice ORG Writer itu memang bisa membuka file RTF, file doc atau file DOC. Kita coba ya. Kita akan coba dulu dokumen RTF yang tadi kita buat. Kita buka dengan OpenOffice. Ini aplikasinya. Jadi kalau misalnya, jangan langsung open karena kita memiliki beberapa, kalau di komputer Anda memiliki beberapa aplikasi pengolah kata, lebih baik kalau kalian bisa klik open with. Nanti akan muncul sarannya harus dibuka dengan apa. Nah, di sini saya akan membuktikan apakah benar OpenOffice Writer tadi, OpenOffice ORG Writer itu bisa membuka
dokumen atau file dari Microsoft Office. Yang pertama kita akan buktikan untuk membuka dokumen dari WordPad. Apakah bisa? Ya, salah BIM ternyata bisa ya, dan fontnya pun tidak berubah atau hurufnya tidak berubah. Tadi kita mengetik dari WordPad ya, saya adalah siswa kelas 8 semester 3 program belajar kejar paket B. Bisa ya, berarti memang benar openoffice.org Writer itu bisa membuka aplikasi atau dokumen dari yang ditulis dari atau yang dibuat dari WordPad. Kita coba, ini docx. Docx ini adalah dokumen yang dibuat dari aplikasi pengolah kata yang namanya Microsoft Office Word. Kita coba buka. Dan bisa ternyata ya. Nah, ini kemarin saya buat suatu berita acara dengan Microsoft Office Word, dan ini saya buka menggunakan Open Office Writer dan ternyata bisa ya. Nah, sudah murah, tidak berbayar, dan bisa membuka dokumen apa aja. Itu Open Office ORG ya. Sampai di sini jelas ya. Ternyata masih ada aplikasi pengolah kata yang lain yang bisa digunakan untuk membuat dokumen atau membuat file yang bisa digunakan untuk mengetik ya. Namanya adalah WinEDT dan Mixtex. Dalam hal ini saya tidak memiliki di komputer sehingga mungkin saya jelaskan saja. WinEDT atau merupakan text editor yang banyak digunakan untuk mengolah kata dengan paket program Mixtex. WinEDT dan Mixtex merupakan aplikasi yang tergolong shareware, artinya juga gratis, tidak perlu berbayar untuk menggunakan aplikasi ini. Biasanya aplikasi ini banyak digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa, dosen, profesor untuk penulisan ilmiah. Jadi biasanya digunakan untuk menulis skripsi, menulis karya tulis ilmiah, tesis gitu ya, bagi mahasiswa atau orang-orang yang melanjutkan studi di S2, S3, ambil postdoc gitu ya, atau bagi mereka yang suka melakukan penelitian kemudian menulis karya tulis ilmiah. Dia biasanya menggunakan WinEDT dan Mixtex. Aplikasi ini jarang dijumpai di masyarakat Indonesia karena penggunaannya yang relatif sulit ya. Bagi kita yang awam ya biasanya lebih mudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan seperti tadi Open Office Writer atau Microsoft Office Word. Dokumen yang dibuat dengan aplikasi WinEDT mampu mengenal atau mampu membuka dokumen-dokumen yang berekstensi atau yang terbuat dari TEX atau CLS, TXT, BAP atau STY dan sebagainya. Jadi dia mampu mengenali dan membuka dokumen-dokumen dengan ekstensi ini. Setelah diproses dengan menggunakan Mixtex, barulah dokumen tersebut dapat dilihat seperti yang tadi aslinya ditulis ya, serta mempunyai format DVI atau DVI, PS, dan PDF. Masing-masing dokumen tersebut dapat dilihat dengan aplikasi DVI Viewer seperti YAP dan PDF Viewer seperti Adobe Acrobat Reader. Jadi ini bisa dilihat semua. Nanti teman-teman bagi yang pengen mengetahui lebih lanjut tentang WinEDT dan Mixtex bisa mengunjungi website ini dan bisa di-download. Nah, penampakannya seperti ini, lebih sulit. Ada kode-kode tertentu yang perlu tulis sehingga menyulitkan bagi kita yang awam. Nah, ini ada kuis.
Pada sistem operasi Windows terdapat aplikasi Notepad yang secara otomatis terinstal pada saat instalasi sistem Windows tersebut. Apakah aplikasi tersebut dapat digolongkan sebagai aplikasi pengolah kata? Jawabannya iya. Penyelesaiannya, untuk melakukan identifikasi apakah sebuah aplikasi dapat digolongkan sebagai aplikasi pengolah kata atau tidak, langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan menjalankan sistem aplikasi tersebut. Tadi saya sudah jalankan ya, saya sudah berikan contohnya, yaitu dengan cara buka komputer saudara, klik start di sini, kemudian all program, accessories, cari aksesoris, kemudian kita lihat WordPad. Oh sorry, ini membahas apa sih? Notepad ya. Saya ulangi lagi. Ya, kita belum bicarakan Notepad ya tadi, saya salah. Tadi kita bicaranya WordPad ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Pada sistem operasi Windows ternyata ada aplikasi lain namanya Notepad, saudara-saudara. Yang saat kita nginstal Windows itu Notepad itu ikut terinstall di Windows kita. Nah, pertanyaannya, apakah aplikasi tersebut bisa digolongkan sebagai aplikasi pengolah kata? Kita belum tahu ya, karena tadi kita belum mencoba Notepad. Kita baru mencoba WordPad. Nanti kita akan cari. Nah, penyelesaiannya untuk melakukan identifikasi apakah Notepad tersebut tergolong sebagai pengolah kata atau tidak, langkah awal yang bisa kita gunakan, yang kita lakukan adalah dengan ngecek aplikasi tersebut apakah bisa digunakan untuk menulis atau membuat dokumen. Caranya adalah klik start, all program, aksesoris, dan Notepad. Setelah itu kita jalankan programnya. Mari kita coba. All program, aksesoris. Perhatikan ya, ini tadi WordPad yang pertama kali kita gunakan. Sekarang kita menuju ke Notepad. Nah, bentuknya seperti ini ternyata. Oke. Lingkungan kerja aplikasi Notepad secara sepintas tampak seperti alat aplikasi pengolah sederhana. Namun setelah menjelajahi menu-menu yang ada di aplikasi tersebut, ternyata kita tidak menemukan fasilitas yang terdapat pada aplikasi pengolah kata. Pada aplikasi Notepad tidak terdapat fitur pengecekan ejaan maupun tata bahasa, pengaturan paragraf, maupun fitur pengolah kata lainnya. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa aplikasi Notepad tidak dapat digolongkan sebagai aplikasi pengolah kata. Namun aplikasi ini dapat digunakan untuk menyimpan catatan-catatan kecil, mengingat aplikasi ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi pengolah kata. Ya. Oke. Di dalam Windows ada aplikasi yang namanya Notepad tadi ya. Setelah kita buka, ternyata tampilannya sederhana seperti ini. Memang kita bisa menulis ya. Menulis misalnya, saya adalah siswa kelas 8 semester 3. Ciri khas dari aplikasi pengolah kata adalah satu, bisa mengganti-ganti font ya, kemudian mengganti huruf, kemudian bisa ditaruh di tengah, bisa taruh di pinggir kanan, bisa ditaruh rata kiri, kemudian bisa mengecek ejaan, mengecek tata bahasa. Dan di sini setelah kita lihat menu-menunya itu tidak ada semua itu. Ya, berarti ini tergolong bukan aplikasi pengolah kata. Tetapi tadi dalam buku disampaikan bahwa aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat catatan-catatan kecil, membuat catatan-catatan yang bisa yang kalian miliki. Misalnya kalian ingin menulis catatan kecil ya, bisa kalian tulis di sini. Jadi yang tidak memerlukan formatting tertentu, tidak memerlukan misalnya harus rapi, harus ini ditaruh di tengah, ini ditaruh di bawah, kemudian ada gambarnya di tengah-tengah. Enggak. Kalau misalnya kalian hanya ingin mencatat sesuatu,
itu bisa menggunakan Notepad ini, mengingat aplikasi ini juga sangat ringan gitu ya. Ya itu tadi sekilas tentang aplikasi pengolah kata. Jadi review lagi, tadi aplikasi pengolah kata itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah WordPad. Ya, pertama ada WordPad, di mana WordPad itu sangat bisa mudah kalian temukan langsung ketika kalian memiliki sistem operasi yang namanya Windows. Kok hilang sih? Oke. Dan kemudian setelah WordPad itu ada Microsoft Office Word, di mana Microsoft Office Word ini berbayar, yang bisa kalian beli di toko-toko komputer atau toko-toko software resmi gitu. Dan harganya pun juga tidak murah, saya kira lebih dari 2 juta atau 2 juta setengah ya, kalau currency rupiahnya ya. Kalau NT saya kurang tahu. Jadi ada beberapa macam. Yang pertama tadi WordPad, kemudian ada Microsoft Office Word, dan yang ketiga ada Open Office org Writer, kemudian yang keempat ada WinEDT dan Mixtext. Jadi ada 4 macam aplikasi pengolah kata yang perlu kita ketahui ya. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian untuk pelajaran pada malam hari ini. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan terkait dengan materi yang saya sampaikan pada malam hari ini, monggo bisa sharing nanti di link Facebook yang saya sampaikan. Nanti setelah ini akan saya terbitkan, bagikan ke kalian semua untuk link video YouTube-nya, sehingga teman-teman sekalian bisa menyimak apa yang saya sampaikan di materi pembelajaran yang pertama ini terkait dengan jenis-jenis aplikasi pengolah kata yang bisa digunakan untuk membuat dokumen ya, mengerjakan sesuatu begitu ya. Jadi kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan komentar di link video yang saya sampaikan tersebut. Itu ya teman-teman sekalian ya. Mohon maaf sekali lagi untuk malam hari ini saya tidak bisa mengisi karena harus berpergian, tapi saya takut kosong sehingga saya merekam video ini sebelum saya pergi meeting ya, sebelum saya mengikuti perkumpulan dengan kampung di desa saya. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Terima kasih sekali lagi atas pengertiannya. Kita akhiri berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang di hari Selasa, pelajaran IPS ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selalu semangat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.